Terhadap restoratif justice ini kan sangat penting ya Mbak ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejaksaan ini institusi penegak hukum yang melaksanakan kekuasaannya di bidang penuntutan. Dan dalam bidang penuntutan ini kita harus memberikan sebuah kepastian untuk masyarakat. Nah, kepastian itu harus berdasarkan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, berdasarkan hukum itu sendiri. Kemudian terhadap penanganan perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif justice ini menekankan kemudian mengenai pemulihan. Jadi gini, di dalam dalam keadilan itu kan ada tiga, ada keadilan, ada kepastian hukum lah. Yang berjalan ini kita juga akan melaksanakan terhadap kemanfaatan itu. Kemanfaatan itu apa? Kemanfaat itu pulihnya hubungan antara pelaku dengan korban dalam restoratif justice itu. Oke. Kemudian mengenai tadi yang berjalannya di Indonesia ya Mbak ya, khususnya di Papua Selatan. Nah, di sini saya melihat bahwa terhadap perkara-perkara, beberapa perkara di Papua Selatan ini, khususnya di Merauke, kita melihat bahwa banyak sekali terjadi tindak pidana itu yang sebenarnya dalam kategori masalah yang tidak terlalu tinggi juga atau berat juga. Kadang masalah hanya sepele. Hal-hal sepele itu kadang mungkin adanya misal penganiayaan ringan yang antara terjadinya salah paham antar pelaku, kemudian adanya mungkin bentuk tindak pidana yang ringan juga terkait misalnya ada pencurian yang dalam kategori ringan, karena ada pencurian berat dengan pemberatan, ada pencurian yang dalam kategori ringan itu sendiri. Lah, itu kita mengedepankan terhadap restoratif justice ini agar terjadinya pemulihan antara pelaku dengan korban. Kemudian kita harus mengetahui juga sebab akibat, sebab-sebabnya si ini melakukan. Kan kadang juga kita pernah juga mendengar bahwa di masalah terkait adanya mungkin nenek di mana itu yang mencuri karena lapar. Nah, kita juga harus mendalami terkait hal tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Mbak.